Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi dan hari ini kita sudah mulai untuk intensif untuk USP. Nah, di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan objek kajian sosiologi yang sudah pernah dibahas di kelas 10. Jadi, kurang lebih nanti di modul kamu ada sekitar 20 soal yang bisa kamu kerjakan, dan ini Miss berikan cara menjawab dan beberapa jenis soal yang kemungkinan akan keluar di USP nanti mengenai konsep dan objek kajian sosiologi. Kita bahas dulu objek kajian sosiologi. Jadi intinya, objek kajian sosiologi itu adalah berkaitan dengan masyarakat. Nah, objek kajian sosiologi ini dibagi lagi jadi dua. Ada objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Dalam arti lain, objek material sosiologi merupakan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi semua hal yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah objek material. Sementara objek formal sosiologi ditekankan pada manusianya sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Jadi, mudahnya adalah apa yang terjadi itu adalah objek material, sementara orang yang melakukan adalah objek formal. Nah, kita bahas di contoh soal. Di modul kalian, ini ada di soal nomor 6. Perhatikan gejala-gejala sosial berikut. Tawuran yang dilakukan oleh beberapa kelompok pelajar. 2. Ibu mengajarkan anaknya berterima kasih atas kebaikan orang lain. 3. Meningkatnya hasil panen akibat intensifikasi pertanian. 4. Menurunnya prestasi belajar siswa akibat masalah keluarga. 5. Setiap bayi wajib imunisasi dasar secara lengkap. Gejala-gejala sosial yang menggambarkan objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kita lihat di nomor 1. Tawuran yang dilakukan oleh beberapa kelompok pelajar. Iya, dia merupakan bagian dari objek kajian sosiologi. Karena ada kata kelompok pelajar, selain itu ada gejalanya yaitu tawuran. Ibu mengajarkan anaknya berterima kasih atas kebaikan orang lain. Ini juga termasuk ke dalam objek kajian sosiologi karena di dalamnya terdapat interaksi atau objek material yang dibahas dalam sosiologi. Yang keempat, 3, meningkatnya hasil panen akibat intensifikasi pertanian. Di sini tidak ada orang ataupun gejala yang dibahas, sehingga nomor 3 bukan merupakan objek kajian sosiologi. Nah, nomor 4, menurunnya prestasi belajar siswa akibat masalah keluarga. Nah, masalah ini adalah sesuatu yang dibahas di dalam kajian objek kajian sosiologi dalam objek material. Sehingga dalam soal nomor 6 ini yang ditanya gejala-gejala sosial yang menggambarkan objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya yang B. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai ciri sosiologi. Sosiologi itu punya 4 ciri, ada empiris, teoritis, non-etis, dan kumulatif. Ciri empiris didasarkan pada kenyataan dan akal sehat, sementara teoritis berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi secara logis. Non-etis tidak mempertimbangkan baik atau buruknya suatu masalah, sementara kumulatif disusun berdasarkan teori sebelumnya yang kemudian dikembangkan. Empiris punya kata kunci kenyataan, fakta, dan logis. Punya kata kunci fakta dan kenyataan. Teoritis punya kata kunci abstraksi. Non-etis punya kata kunci baik atau buruk. Dan kumulatif punya kata kunci adalah teori. Sampai sini semoga bisa dipahami dulu ya kata kuncinya. Jadi empiris adalah fakta, teoritis abstraksi, non-etis baik buruk, kumulatif adalah teori. Dilihat soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri berikut. Ciri ilmu sosiologi ditunjukkan oleh angka berapa? Cirinya ada 4, teoritis, non-etis, kumulatif, sama empiris. Menilai baik atau buruknya fakta sosial sebelum dianalisis. Ini adalah salah, karena kalau non-etis tidak menilai. Jadi kalau menilai ini adalah salah. Yang betul adalah tidak menilai baik atau buruk suatu masalah. Yang kedua, data lapangan dapat diperoleh melalui kegiatan eksperimen. Ini juga salah, karena data lapangan didapat melalui observasi, bukan eksperimen. Kalau eksperimen adalah percobaan. Yang ketiga, abstraksi disusun berdasarkan hasil observasi di lapangan. Berarti dia adalah teoritis.
Ilmu disusun berdasarkan hasil observasi logis terhadap fakta sosial. Ada kata fakta di sini, maka dia adalah empiris. Yang kelima, menerangkan setiap tindakan sebagai bagian dari fakta sosial. Dia juga termasuk dalam empiris. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu yang E. Lanjut, ada fungsi dan manfaat sosiologi. Sosiologi itu punya 4 manfaat dan fungsi. Yang pertama sebagai bahan perencanaan dan pembangunan sosial. Yang kedua, solusi pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, bahan pembuat keputusan. Yang keempat, bahan penelitian sosial. Jadi kalau bahan perencanaan dan pembangunan, ya intinya adalah untuk memberikan data dan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat. Lalu kalau solusi pemecahan masalah, ya intinya adalah untuk memberikan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi masalah sosial. Nah, kalau bahan pembuat keputusan ini ngasih masukan atau apa ya? Ya ini ngasih masukan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau bahan penelitian sosial ini adalah mencoba untuk mengkaji hal yang tersembunyi di balik sebuah gejala sosial yang tampak supaya bisa menghasilkan teori yang bermanfaat. Kita bahas contoh soalnya. Di modul ini ada di soal nomor 16. Saat akan melakukan pembongkaran wilayah lokalisasi hiburan, kepala daerah membuat pelatihan bagi para penghuni lokalisasi untuk memberikan kesempatan kerja kepada mereka. Hal ini sesuai dengan saran yang diberikan oleh sosiolog. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat sosiologi adalah untuk kata kuncinya adalah di memberikan saran. Hal ini sesuai dengan saran yang diberikan. Jadi kalau saran yang diberikan, maka dia jawabannya adalah dilihat yang A, penyedia data tentang masalah sosial, yang B, meneliti penyebab masalah sosial, yang C, mencegah terjadinya masalah sosial, yang D, mencari jalan keluar terhadap masalah sosial, yang E, merencanakan konsep pembangunan mental masyarakat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang mana coba? Hal ini sesuai dengan saran yang diberikan oleh sosiolog. Jadi kalau saran, maka dia jawabannya adalah yang D, mencari jalan keluar terhadap masalah sosial. Nah, ini yang terakhir adalah peran dari sosiolog. Jadi peran sosiolog yang pertama adalah sebagai ahli riset, yang kedua sebagai konsultan kebijakan, yang ketiga sebagai praktisi, dan yang keempat adalah sebagai guru atau pendidik. Sebagai ahli riset, tentunya dia melakukan penelitian ilmiah. Kalau sebagai konsultan kebijakan, dia memberikan prediksi atau bisa memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Nah, kalau sebagai praktisi, terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Nah, kalau sebagai guru atau pendidik, otomatis tugasnya adalah mengajar. Kita lihat contoh soalnya di nomor 15. Timbulnya permasalahan selam area di kota-kota besar menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Pemecahan masalah dengan melakukan penggusuran hanya akan membawa dampak pada perlawanan masyarakat yang tinggal di lahan pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan baru yang berkepanjangan. Dalam kasus tersebut, seorang sosiolog dapat berperan dalam yang mana coba perannya apa sih? Pemecahan masalah dengan melakukan penggusuran hanya akan membawa dampak pada perlawanan masyarakat yang tinggal di lahan pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan baru yang berkepanjangan. Nah, di sini kamu ditanya peran sosiolognya kira-kira buat masalah selam area ini gimana? Yang A, mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan. Otomatis salah jawabannya karena ini adalah tugas dari pemerintah. Yang B, memberikan alternatif tempat tinggal baru kepada para penghuni lahan pemerintah. Memberi alternatif tempat tinggal baru ini pun adalah opsional dari pemerintah. Yang C, mencari akar permasalahan dari aspek multidimensional untuk memperoleh solusi. Iya, bisa jadi kita keep dulu jawaban yang C. Yang D, melakukan penggusuran dengan cara yang halus untuk menghindari permasalahan. Kayaknya enggak, karena melakukan penggusuran bukan tugas dari sosiolog. Yang E, mencegah masyarakat menghuni lahan pemerintah. Nah, ini pun bukan tugas dari seorang sosiolog. Maka dari soal nomor 15 ini, jawabannya adalah yang C. Sekian untuk pembahasan materi mengenai
pengantar sosiologi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sisanya silakan modulnya dibuka dan dijawab sisa-sisa soal yang belum kita bahas di sini dan setelahnya akan kita bahas melalui Zoom. Terima kasih untuk atensinya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.